Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar semuanya? Sehat Bu. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat wa amalan sholihan. Baik, pembelajaran kita minggu lalu ada yang tahu nggak pembelajaran kita minggu lalu? Apa itu? Pencernaan manusia. Nah, apa saja tuh? Mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus besar, usus halus, dan anus. Ya, betul. Organ pencernaan pada manusia yang pertama mulut, kerongkongan, usus halus, besar. Sekarang kita belajar tentang keadaan cuaca. Keadaan cuaca sekarang ini gimana, Fitri? Panas Bu. Siap panas? Hujan. Hujan, ya, betul sekali. Baik, di sini Ibu ada buat kamu untuk membaca. Nah, ya. Nah, enggak. Makanan ini. Cuaca dan perubahannya. Perubahannya cuaca yang tidak menentu adalah suatu keadaan ketika udara mengalami, namun perubahannya terjadi dalam waktu yang singkat dan mengakibatkan perubahan suhu yang sangat ekstrem. Kadang-kadang kita dapat mengalami keadaan suhu udara di siang hari sangat panas, lalu beberapa jam kemudian turun hujan. Saat cuaca cerah, langit terlihat berawan biru, matahari bersinar terang, angin berembus perlahan, ada awan yang berlapis-lapis tipis menyerupai kapas. Saat cuaca cerah pada siang hari, langit tidak berawan dan pada malam hari terlihat bintang bertaburan. Pada kondisi cuaca seperti ini biasanya tidak akan turun hujan. Adapun cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Jika keadaan langit berawan hitam, sinar matahari akan terhalang, cuaca menjadi tidak cerah. Cuaca seperti ini disebut mendung. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Titik-titik air mulai turun hujan, rintik-rintik atau gerimis sebelum hujan. Terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun maka udara terasa dingin. Saat hujan, kamu sebaiknya berada di dalam rumah atau berteduh. Ya, betul. Sekarang di sini kita akan belajar tentang dampak perubahan cuaca. Apa saja dampak perubahan cuaca yang ada di sekitarmu? Dampaknya Panas. salah kan? Dampaknya di sini kan ada flu. Apa itu flu? Flu hujan. Flu
Jika Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Contohnya kayak mana flu? Demam, Demam ya betul. Kedua, apa itu? mimisan. Mimisan kayak mana? Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Contohnya kayak mana? Misalnya kalau panas, orang terkena mimisan. Ya betul. Yang ketiga, Sesak napas, suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. sesak napas. Terus sini kan ada bentuk bentuk gumpalan hitam awan. Bentuk gumpalan hitam awan di situ apa, Fitri? Awan sirus, awan cumulus, awan stratunus. Contoh awan stratunus kayak mana? Turus ya, stratunus. Contohnya kayak mana, Fit? Badan meteorologi. Ini contohnya. Di sini di gambar ini. Mendung, Siap mendung. hujan, Ya, di sini hujan. cerah, Ya. Baik, di sini ada badan meteorologi, dan juga geofisika, BMKB. apa itu BMKB? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia yang lebih kiat kita kenal dengan BMKG merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang mempunyai tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, di sini Ibu ada sedikit soal buat kamu. Soalnya baik, sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kamu. Coba kerjakan soal ini ya. Coba kerjakan, baca dulu. Baca, di sini ada jawabannya. Ibu beri 10 menit waktunya untuk mengerjakan.
Siap. Baik. Mari kita bahas soalnya. Nah, Pak, baca Fitri nomor 1. Awan yang berbentuk serabut. Serabut harus memiliki warna putih. Awan ini menandakan hujan akan turun, disebut awan stratus. Ah, ya, betul. Awan stratus. Ya, kedua. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca Apa jawabannya? pancarabo. Ah, pancarabo, ya, betul. 3. Salah satu cara menghadapi perubahan cuaca adalah menggunakan kaos lengan. Ya, betul. 4. Coba Cuaca baca. yang membuat kita rentan terhadap penyakit adalah cuaca hujan. Ya, betul. Petani garam membuat garam saat cuaca musim Ya, kemarau. betul. Sebutkan beberapa penyakit yang dapat muncul pada saat terjadi perubahan cuaca. Apa jawaban kamu? Flu mimisan. Ya, betul. Ke berapa ini? Kepanjangan GB 8. Apa kepanjangannya? dari BMKB Apa kepanjangan dari BMKB? merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang mempunyai tugas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, betul. Yang 10. 9 ya. Ya, apa tugas BMKB di Tugasnya apa? BMKB. memberi informasi tentang kandungan gas SO2 dan NO2. Apa? Apa itu tugas BMKB? Tugasnya. Salah. Tugasnya ini. Nah, tugasnya adalah coba ini. Tugasnya adalah di sini seperti di bidang meteorologi akan tetapi jangkanya lebih panjang, misalnya memperakirkan hujan dalam sebulan dan perkiraan musim. Nah, itu jawabannya. 10 aku Mit. Jelaskan ciri-ciri dari awan stratus. Terus apa ciri-ciri ya tadi yang kita pelajari? Apa ciri-cirinya Linya tadi? Hujan. Terus mendung. Ya, betul. Salah satu. Coba sini konten. Nah, baik, sekarang kita masuk ke kelas kelas 3. Baik, kita masuk ke kelas belajar lagi. Kelas 3 IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Ada yang tahu ilmu pengetahuan sosial itu apa, Fitri?
misalnya ilmu pengetahuan sosial, misalnya tujuan mempelajarinya, misalnya setelah mempelajari mata pelajaran ini, kamu dapat harap dapat memperkuatkan lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitar rumah dan sekolah serta cara memeliharanya. Nah, ini lingkungan alam. Nah, ini Pit. Apa ini? Itu Pit. Tes. Nah, coba kamu bacakan ya. Coba. Ketampangan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Berikut akan diurutkan tentang lingkungan alam yang lingkungan buatan yang ada di dalam semesta, khususnya yang ada di sekitar kita. Nah, apa itu lingkungan alam? Sumber lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa itu Pit? Misalnya apa? Misalnya sungai, terus apa lagi? Laut, Laut yang bisa jadi, terus pantai, pantai, sama danau. Itu buatan ya. Terus siapa itu apa? penjengan, Sama lahan pertanian yang ke sawah, itulah lahan pertanian, sawah, sama tombok tau kan, kayak ngapain ikan itu tau kan? Tempat ikan, kolam, enggak salah. Lingkungan buatan misalnya apa tuh Fitri? Ibu kasih contoh misalnya waduk, itu sawah, perkebunan, pemukiman. Nah, sekarang apalah? Coba bacakan. Coba bacakannya. Lingkungan Coba bacakan. Ini apa? Lingkungan alam. Apa itu lingkungan alam? Coba baca. Putri. lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan diciptakan oleh lingkungan alam yang ada di muka bumi, antara lain sungai, danau, laut, Lembahan. dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Yang kedua apa itu? Pegunungan apa? Pegunungan adalah bentang Pegunungan bentang alam yang berupa
Deretan gunung Deretan gunung yang bersambungan, pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan baik untuk bercocok tanam. Nah, yang kedua apa tuh? Dan petani misalnya apa tuh lompatan huduk bagi musim antara untuk lain apa tuh? Apa yang pertama ini apa? Pembangkit listrik tenaga air PLTA. Terus yang kedua irigasi atau pengairan sawah, budi dan ikan air tawar, tempat rekreasi. Nah, ini coba bacakan. Indonesia merupakan negara mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayur, buah, dan tanaman lainnya. Ya. Di sini pegunungan, misalnya dia pegunungan, padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Nah, yang ketiga, tambok. Tambok apa tuh? Fitri, tambok. Usaha tambok. Tambok atau tambak? Tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Bendeng tuh. Bandeng, udang dan bandeng mengandung banyak protein yang sangat penting untuk tubuh kita. Ya. Yang keempat, apa itu? Pertanian dan laut. Apa itu pertanian dan laut? Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Laut juga termasuk dalam kenampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi transportasi yang penting. Nah, ini ada pertanian dan laut. Sini ada tadi apa? Laut menjadi sarana transportasi yang penting. Soalnya dari
dari Indonesia ke mana ya, ke Malaysia ditransportasi. Nah sekarang kita masuk yang kedua, lingkungan buatan. Apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk. Ya, Waduk. Di sini kan ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuatkan oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu misalnya kayak gini, waduk ya Fitri. Misalnya waduk itu penampungan air di wilayah yang aliran sungai. Ya, itu waduk. Apa itu waduk? Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulannya aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang bersangkutan ya. Terus yang kedua apa itu Fitri? Mana tadi yang kedua? Nah, ini. Nah, ini apa ini? Baca. Perkebunan biasanya banyak dijumpai di daerah pegunungan. Taman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Nah, ya. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk berbagai memenuhi kepentingan hidupnya. Ya, lanjut. Pemukiman. Pemukiman apa itu? Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Terus apa? Pemukiman Penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk yang termasuk dalam lingkungan buatan karena kompleks. Pemukiman dibuat manusia untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal. Kawasan pemukiman penduduk adalah suatu tempat berupa rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Nah, ya. Baik. Di sini kita tadi
mempelajari tentang lingkungan buatan dan lingkungan buatan dan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Baik, di sini Ibu ada sedikit soal buat kamu. Apakah udah paham belum pelajaran kita hari ini? Nah, baik, Ibu kasih soal ya. Nih, Ibu kasih soal. Pak, jawab. Nih, coba tengok. Jawab ya, Ibu kasih 5 menit. Kalau udah siap, nah Bu, udah siap Bu. Biar Ibu konten, biar kita koreksi. Yang ABC-nya aja ya, Fitri. Siap. Main satu lagi. Hah? Sampai 7 aja. Iya, sampai 7 aja. Siap? Ya. Siap. Ya. Udah siap belum? Udah. Udah. Oh. Nah. Sekarang kita koreksi. Coba baca nomor 1. Nomor 1. Coba ini ya, Ibu bacakan nomor 1. Lingkungan adalah A. Tempat yang dibuat untuk mempertinggal hidup bersama. B. Segala sesuatu yang ada di sekitaran kita. C. Tempat yang dimana manusia saja yang dapat tinggal. Apa jawaban kamu? B. B. Ya, betul. Coba nomor 2, baca. Lingkungan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu A. Lingkungan pedesaan dan perkotaan. B. Lingkungan yang harus dilindungi. C. Lingkungan alam dan buatan. Ya, jawaban kamu apa? C. Ya, betul sekali. Ya, betul. Jawabannya C. Yang 1 jawabannya ya. Kalau salah, salahkan. Kalau benar, benarkan. Nomor 3, coba baca. Gunung, sungai, dan danau adalah contoh dari lingkungan perkotaan, lingkungan pedesaan, lingkungan alam. Nah, lingkungan apa jawaban kamu? C. Lingkungan alam. Ya, betul. Nomor 4. Waduk, perkebunan, dan tambak merupakan A. Lingkungan buatan. B. Lingkungan perkotaan. C. Lingkungan alam. Apa jawaban kamu? A. A. Nomor 4. Ya, betul. Nomor 5. Nomor 5. Maaf, manfaat. Manfaat, bukan maaf. Manfaat lingkungan seperti tambak adalah saluran irigasi, sawah, mandi. Apa? Sawah. Mandi terus? Mandi, budidaya, rendang, dan bandeng. Apa jawaban kamu? C. Bandeng. Nomor Bandeng nomor 5. 5. Ya, betul. 6. Manfaat tubuh bakau yang ada di tepi pantai adalah sebagai hiasan, menatah abrasi, sebagai tanaman
Ya. Jawaban kamu apa? B. B. Ya. Nomor 9. Nomor 6. 6. Ya, B. 7. Yang termasuk tanaman perkebunan adalah Apa jawaban kamu? kopi. Kopi. Jawabannya A. Betul. Betul semua. Sini kontennya dulu. Nah. Baik. Apakah sudah paham belum pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah. 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 Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kau, coba. Yang tadi apa? Yang cuaca apa tadi? Iya. Yang IPS kelas berapa tadi? IPS kelas 3 ya. Apa tadi? Tentang ini. Tentang ini tadi apa ini? Tentang apa? Nah, ini buatan. Apa itu buatan? Buatan Kesimpulannya. buatan lingkungan. Tadi apa? Ya, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Ini dari apa kesimpulannya? Coba. Nah, ini lingkungan buatan. Apa tuh? Lingkungan buatan. Lingkungan buatan Lingkungannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk. Yang tadi yang pertama pembelajaran, tadi yang kedua kan pembelajaran IPS kelas 3. Yang pertama tadi perubahan cuaca. Bisa menyimpulkan, Fitri? Enggak. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkannya. Perubahan cuaca dan perubahan cuaca yang tidak menentukan adalah suatu keadaan ketika udara mengalami sebuah perubahan yang tidak wajarnya. Keadaan tersebut terjadi dalam waktu yang lama, namun perubahan terjadi dalam waktu yang singkat dan mengakibat perubahan suhu yang sangat ekstrim. Misalnya sangat panas lalu berapa jam kemudian turun hujan. Nah, itu kesimpulan materi apa bahasa Indonesia tadi kelas berapa tadi? Kelas 3, Bu. Kelas 2. Udah paham belum? Nah, Bu. Sudah. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Lain kali kita sambung lagi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.